semuanya, kenalin nama aku Stefani. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang perkembangan musik barat. Tapi sebelum kita ngebahas tentang perkembangan musik barat, ada baiknya kita tahu tentang seni musik terlebih dahulu. Nah, seni musik adalah seni yang sudah ada sejak pertama kali manusia diciptakan. Dan seni musik itu udah ikut sama perkembangan zaman, perkembangan kebudayaan, dan perkembangan teknologi. Nah, seni musik itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah seni musik kuno, Renaissance, klasik, barok dan rokok, romantik, dan yang terakhir adalah zaman impresionisme. Mari kita bahas. Nah, zaman pertama dari perkembangan musik barat adalah zaman kuno. Zaman kuno ini udah ada sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Udah lama banget kan? Nah, zaman kuno ini juga terkenal dengan zamannya Homo sapiens. Alat musik tertua dan yang paling terkenal dalam zaman kuno adalah flute. Flute ini terbuat dari tulang paha beruang. Nah, selain itu ditemukan juga prasasti berisi lagu hurian yang bertanggal 1400 sebelum Masehi, yang merupakan notasi musik tertua yang pernah tercatat. Nah, zaman kuno ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, berupa melodi yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Yang kedua, tekstur lagunya bersifat sakral. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam ibadah keagamaan. Yang keempat, ritme lagunya sangat fleksibel. Dan yang terakhir, musik ini hanya mengandalkan improvisasi. Tokoh yang terkenal dalam zaman kuno adalah Gregorian. Zaman kedua dari perkembangan musik barat adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini terjadi 1500 sampai 1600 Masehi. Pada abad pertengahan 476 sampai 1572 Masehi, seni musik ini banyak dimanfaatkan untuk kepentingan agama Kristen. Tapi sejak munculnya zaman Renaissance pada 1500 sampai 1600 Masehi, musik ini juga digunakan sebagai percintaan dan keperwiraan yang dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru di berbagai bidang. Nah, zaman Renaissance ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki faktor kejernihan, kelembutan, dan keseimbangan. Yang kedua, alat musik yang digunakan mandolin, lute, harp, dan keyboard. Yang ketiga, sering terjadi pergantian tanda tempo dan birama yang berlebihan. Yang keempat, suara tenor yang digunakan adalah nada panjang. Nah, tokoh yang terkenal dari zaman Renaissance ini adalah Giovanni Pierluigi, Orlando Sladus, Giovanni Gabriel. Dari perkembangan musik barat adalah zaman barok dan praroko. Nah, zaman ini terjadi setelah zaman Renaissance ya, yang terjadi pada 1600 sampai 1700 Masehi. Tokoh seni musik yang terkenal pada zaman barok dan rokok ialah Johann Sebastian Bach, yang lahir pada 1805 sampai 1750, yang merupakan seorang pemuda koral untuk khotbah gereja dan merupakan pencipta lagu instrumental. Jean Baptiste Lully dan George Frederick Handel. Nah, zaman barok ini memiliki 4 ciri-ciri teman-teman. Yang pertama adalah alat musik yang digunakan adalah flute, hobo, bason, keyboard, dan alat musik petik. Yang kedua, menggunakan ritme bebas. Yang ketiga, melodi yang digunakan teknik repetisi serta teknik modifikasi dan motif asli. Yang keempat, bentuk homofonik. Alat musik basso adalah zaman klasik. Nah, zaman klasik ini berkisar pada 1750 sampai 1820 Masehi. Pada zaman ini musik tuh berkembang pesat banget, mulai dari dinamika semakin lembut, tempo semakin cepat, dan pemakaian ornamen yang dibatasi. Musik klasik ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, tekstur yang bersifat homofon, gaya melodi bersifat kompak, harmoni kurang kompleks, dan improvisasi pada zaman ini mulai hilang. Akord ditulis lengkap. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman klasik ini ada Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. Kita pada akhir zaman perkembangan musik barat, yaitu zaman impresionisme. Zaman impresionisme ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, alat musik flute dan klarinet selalu diarahkan untuk suara rendah. Yang kedua, alat musik violin untuk suara tinggi. Yang ketiga, alat musik trompet, hoin, celesta, dan glockenspiel untuk memainkan lagu pendek. Yang keempat, ditandai dengan akord-akord paralel. Dan yang terakhir adalah penggunaan melodi dan tangga nada dipengaruhi oleh alat musik gamelan. Nah, salah satu tokoh terkenal dari zaman impresionisme adalah Achille Claude Debussy.
Sekian dulu ya video dari aku mengenai perkembangan musik barat. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Dadah!